Kak? Mulai. Sistem energi baru terbarukan mengenai perancangan sistem PLTB skala kecil sebagai solusi pemenuhan kebutuhan listrik mandiri masyarakat di pesisir Jeneponto, membuat tenaga angin berada di mana dia dibutuhkan. Next. Kita tadi beranggotakan berlima dengan namanya kelompok 5. Dari saya Fatih. NIM-nya 08. Berikutnya guys. Saya Rahma Evinda, NIM 068. Perkenalkan, saya Niswa Irina Fahri, NIM 2024-15088. Perkenalkan, saya Yosepin Putri Tika Utami dengan NIM 2024-15096. Dan saya akan Sasada Nefda dengan NIM 2024-15102. Next. Who's this part? Selanjutnya, di sini terdapat latar belakang dari proyek PLTB itu sendiri. Potensi angin pesisir pada Kabupaten Jeneponto memiliki karakteristik kecepatan angin yang sangat prima. Dapat dibuktikan dengan keberhasilan operasional PLTB Tolo sebesar 72 MW skala utilitas, namun integrasi daya skala masif ke jaringan transmisi makro sering menghadapi tantangan stabilitas tegangan akibat sifat intermitensi angin yang sangat tinggi. Kemudian kerentanan daya lokal, masyarakat pesisir terpencil di ujung saluran distribusi seringkali mengalami kualitas daya yang buruk seperti under voltage dan pemadaman yang bergilir. Pendekatan desentralisasi energi off-grid menggunakan mikrogenerasi PLTB sebesar 500 watt dengan baterai menjadi solusi yang handal langsung ke rumah tangga. Next. So, di sini ada rumusan masalah dari PLTB itu sendiri, yaitu profil potensi angin lokal yang bagaimana karakteristik kecepatan angin pesisir Jeneponto untuk diaplikasikan pada turbin angin skala. Yang kedua ada perancangan teknis sistem, yaitu bagaimana spesifikasi mekanis dan electrical system PLTB mikro agar sesuai dengan profil kecepatan angin lokal. Yang ketiga ada estimasi energi listrik tentang seberapa besar potensi produksi energi listrik harian bersih yang dapat dialirkan ke beban rumah tangga mandiri. Kemudian ada rumusan masalah yang utama. Di sini ada batasan masalah yang berfokus pada turbin angin poros horizontal mandiri off-grid dengan target kapasitas daya nominal maksimum sebesar 500 watt. Analisis kelistrikan mencakup unit generator magnet permanen sederhana, charger controller, dan bank baterai tanpa interkoneksi ke jaringan PLN. Tujuan penelitian di sini menganalisis potensi daya angin bulanan sebagai acuan rancangan dimensi rotor dan skema penyimpanan daya baterai, menghitung estimasi output energi harian dan efisiensi sistem skala secara kaskade berdasarkan data angin wilayah studi. Untuk lokasi dan sumber data studi, di sini lokasinya ada di pesisir pantai. Kawasan pesisir pantai Kabupaten Jeneponto dipilih karena memiliki hambatan permukaan yang sangat minim. Kemudian meminimalkan turbulensi, membuat aliran angin bertiup lebih laminar stabil dengan kecepatan rata-rata yang tinggi dibandingkan dengan area daratan yang dalam. Sumber dan karakteristik data untuk beban target, asumsi beban dasar harian rumah tangga sederhana pesisir berkisar antara 1,5 kWh hingga 2 kWh per hari. Profil angin sekunder, kecepatan angin pesisir berkisar 4 dari 4 sampai meter per 7. second hingga 7 per second pada ketinggian rendah 10 meter hingga 15 meter. Berikutnya who's this part?
Oke, selanjutnya ada formula daya kinetik angin yang dimana daya total dari aliran massa angin yang melewati area sapuan lingkaran rotor dihitung berdasarkan asas aerodinamika konvensional. Kerapatan massa udara atau rho diasumsikan bernilai standar pesisir tropis 1,2 kg per meter kubik. Kemudian luas sapuan rotor atau A dihitung dengan rumus lingkaran berdasarkan panjang bilah atau rotor radius R, yaitu A sama dengan PR kuadrat. Kemudian ada persamaan kinetik angin, yaitu Py sama dengan 1/2 dikali rho dikali A dikali V kubik. Next. Kemudian ada formula daya rotor dan bersih. Yang pertama itu daya poros rotor atau batas Betz, yaitu P rotor sama dengan koefisien daya dikali Py sama dengan 1/2 dikali koefisien daya dikali rho dikali A dikali V kubik. Kemudian koefisien daya diasumsikan 0,32 untuk manufaktur lokal sederhana. Kemudian yang kedua yaitu daya kelistrikan bersih, yaitu P out sama dengan P rotor dikali koefisien generator dan dikali koefisien kontrol. Efisiensi generator PMG sama dengan 80% dan efisiensi MPPT sama Untuk dengan pengendali 90%. efisiensi. Next. Efisiensi dari MPPT itu kita pakai 90%. Untuk A itu sebenarnya luas permukaan. Ya, lanjut. Selanjutnya, alur desain sistem PLTB. Yang pertama itu ada potensi angin, yaitu identifikasi data kecepatan angin lokal rata-rata tahunan atau V pesisir pantai. Kemudian yang kedua ada dimensi bilah, yaitu menghitung jari-jari sapuan rotor atau R untuk daya target 500 watt. Kemudian yang ketiga ada spek elektrik, yaitu menghitung kapasitas bank baterai dan charge controller pendukung. Kemudian yang keempat yaitu siklus otonomi, yaitu memastikan ketahanan sistem menyuplai daya saat angin tenang. Next, go. Kemudian ada filosofi desain sistem, yaitu konsep microgeneration, yaitu mengubah paradigma turbin angin komersial menjadi skala kecil off-grid yang andal untuk tingkat fluktuasi angin pesisir. Sistem didesain responsif pada kecepatan angin cut-in rendah guna menjaga kesinambungan operasional harian. Kemudian kebutuhan daya target, beban harian yaitu 1,5 kWh hingga 2 kWh per hari untuk menyuplai peralatan elektronik dasar, TV, kulkas mini, dan penerangan LED. Kemudian safety factor diterapkan faktor 1,8 hingga 2 sehingga didapatkan kapasitas daya nominal turbin sebesar 500 watt tipe Hout 3 bilah. Oke, next tuh. Kemudian di slide ini menampilkan spesifikasi teknis dari sistem PLTB berkapasitas 500 watt yang kami rancang. Turbin yang digunakan adalah tipe HAWT dengan 3 bilah dan berdiameter rotor 3,1 meter. Bilah turbin ini menggunakan material fiberglass reinforced plastic atau FRP yang ringan tetapi kuat. Generator yang digunakan adalah PMG 3 fasa dengan sistem tegangan 12 volt DC. Energi yang dihasilkan kemudian akan disimpan pada 2 baterai VRLA yang berkapasitas total sekitar 4,8 kWh. Next. Itu SL dibikin di etap. Kemudian di sini itu ada sistem penyimpanan energi. Menjelaskan proses penyimpanan energinya itu, energi dari turbin angin akan diubah menjadi listrik AC yang kemudian bisa arahkan menjadi DC menggunakan rectifier di sini. Kemudian setelah itu listrik akan diatur oleh MPPT charger control agar proses pengisian baterai lebih optimal. Energi kemudian disimpan di baterai, lalu inverter akan mengubah AC menjadi listrik AC, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan listrik rumah tangga. Next. Nah, di sini ada struktur SLD, di mana
Ya, di mana itu ada pertama itu WTG, di mana energi angin itu akan diubah menjadi AC ke DC, yang kemudian aliran listriknya itu akan mengalir melalui bus DC dan akan disimpan terlebih dahulu ke baterai, dan kemudian nanti akan diubah menjadi arus AC dan kemudian akan disalurkan ke beban rumah tangga atau beban yang akan digunakan. Ya, kita Nah, awalnya dari generator turbin angin namanya. Ya. Baru pakai pengendali pengisian MPPT. Ya, lanjut. Ya, ini ada catatan keamanannya, itu semua komponen ini dihubungkan ke sistem pembumian agar fondasi menara dengan kabel tembaga guna meminimalisir bahaya sambaran petir pesisir. Next. Kemudian di sini ada analisis aerodinamika rotor, di mana pada kecepatan rotor 8 meter per sekon, daya kinetik total angin yang melintas area sapuan rotor adalah sebesar 2,313,6 watt yang melalui konversian daya sebesar 0,32 poros, mekanisme ekstrak daya sebesar 740,4 watt. Nah, nilai ekstrak ini mewakili 53,9% dari batas maksimum teoritis batas batch yang tergolong prima untuk kelas turbin angin mikro. Analisis operasi cut-in-nya itu kecepatan potong awal 3 meter per sekon yang dipilih secara hati-hati berdasarkan pola angin harian Jeneponto yang jarang turun di bawah 3 meter per sekon. Daya total angin pada kecepatan cut-in ini adalah 122 watt. Ya, 122 berapa? 1,1 dia. Iya, 1 yang menghasilkan output daya listrik bersih sebesar 26,4 watt. Nah, meskipun kecil, daya bersih ini cukup untuk memenuhi pengisian lambat trickle charger baterai sepanjang malam. Oh, produksi bulanan sekarang. Baik, di sini dapat kita lihat hasil produksi bulanan itu yang dihasilkan energi turbin angin pada 5 kondisi bulan yang mewakili masih berbeda. Di sini ada Januari, puncak barat, April peralihan, Juni angin lemah, September peralihan, dan Desember puncak timur. Di sini dapat kita lihat produksi energi tertinggi terjadi pada bulan Desember atau saat puncak timur. Kecepatan anginnya itu di 19 kecepatan anginnya itu mencapai 7 ms sehingga menghasilkan energi bersih sekitar 14.360. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini untuk hasil produksi versus kebutuhan. Itu di sini menjelaskan produksi terbesar terjadi di puncak barat di Januari. Nah, berdasarkan data ini, bahkan pada kondisi bulan dengan kecepatan angin terlemah di produksi bersih 2,48 kWh per hari dan masih berada secara konsisten di atas ambang batas kebutuhan rumah tangga minimal 1,5 hingga 2 kWh per hari. Selanjutnya itu karakteristik kurva daya, di mana terdapat pola kenaikan daya kubik dan pengaruh angin rendah. Di sini, pola kenaikan daya kubik itu kurva daya turbin mencerminkan perilaku kecepatan variabel yang khas, di mana daya naik secara eksponensial sebanding dengan kubik tegangan, dari titik cut-in 3 meter per sekon hingga batas rate 500 watt pada 8 meter per sekon.
Setelah mencapai 8 meter per second, grafik daya berlanjut dalam pola datar hingga batas potong aman atau cutout pada 15 meter per second. Di sini juga dapat kita lihat gambar kurva daya turbin angin kecepatan variabelnya. Selanjutnya, pengaruh angin rendah. Pada kecepatan angin rata-rata pagi dan malam hari sebesar 4 meter per second, sistem menghasilkan daya instan sebesar 62,5 watt. Meskipun tidak cukup untuk mengoperasikan peralatan induktif besar secara langsung, daya ini sangat penting sebagai backup charging ke baterai dalam menjaga ketahanan sistem. Selanjutnya, itu ada efisiensi kaskade sistem. Yang pertama itu ada aerodinamika rotor, 53,9%. Sebagian energi hilang akibat turbulensi udara pada ujung bilah, gesekan, dan hambatan profil airfoil pada Reynolds number rendah. Kemudian ada generator PMG, yaitu 75%. Nilai kehilangan daya timbul dari kerugian inti dan stator kumparan tembaga, tipikal pada mesin direct drive putaran rendah tanpa gearbox. Kemudian sistem pengendali dan penyimpanan itu 76,5%. Efisiensi regulator pengisian MPPT konvensional dijaga pada 90%, sedangkan efisiensi siklus baterai VRLA atau round trip berada pada kisaran 85%. Selanjutnya itu ada efisiensi total kaskade di sekitar 27,8%. Perkalian kaskade menghasilkan efisiensi total sistem 27,8%. Angka ini bersaing ketat dengan rata-rata sistem mikro standalone global di 20-35%. Sistem secara kecil berdiri secara mandiri, arti standalone. Kita udah melakukan analisis secara finansial, levelized cost of energy. Dia tuh layak karena dia bisa dapat harga di Rp1.268 per kWh. Tapi itu BTW belum lanjut slide-nya. Kansa, tolong lanjut. Dari capex totalnya kita dapat 15.500.000 untuk pengadaan unit turbin, generator permanen magnet, SCC MPPT, bank baterai VRLA, tiang pancang dan tenaga kerja instalasi awal. OPEX atau operating expenses totalnya 10 juta, mencakup biaya perawatan rutin tahunan dan penggantian baterai sekali pada siklus operasional 5 tahun. Jadi secara nilai itu kompetitif. Dia udah di batas ambang golongan reguler 1 di PLN yang udah 1444 dan jauh lebih efisien dibandingkan genset yang di pesisir. Yang mana tuh 3.500 sampai 5.000 per kWh. Ini udah jauh banget lebih murah. Tidaknya mengurangi biaya yang kita bayar untuk listrik. Lanjut. Tolong lanjut next. Jadi kalau secara risiko mitigasi kita butuh pakai lightning arrestor buat menyambungkan arus listrik ke tanah biar aman. Jadi karena uap air asin itu mempercepat korosi logam menara dan bisa bikin degradasi bilah prefabricated oleh FRP. Itu nanti ada di slide berikutnya. Tapi kalau yang di kedua kita pakai untuk meredam kebisingan biar dia tenang. Itu biasanya di naik turunnya secara drastis kisaran bulan Juni hingga Agustus. Kita pakai peredam yang cerdas seperti ada timer kulkas dan pemantau tegangan Arduino. Dan kebisingan mekanis rotor itu juga diantisipasi dengan penempatan PLTB-nya itu 15 meter lah dari area pemukiman warga pesisir. Itu lanjut ya, tolong. Dari contohnya itu kita kalau tanpa mitigasi dia tuh muncul tuh degradasi ya, karatan begitu pada menara-menaranya tuh, pada bila-bila turbinnya sampai ke batang penyangganya itu bisa hancur. Dengan mitigasi secara rutin dan benar, kita bisa melapisinya dengan poliuretan khusus, pakai struktur galvanisasi panas, pakai apa ya? Pakai pelindung lah casingnya buat turbin. Lalu kita pasang aliran arus pelindung sama anoda pengorbanan, sacrificial anode. Itu begitu contohnya, kita
setidaknya 15 meter lah dari pesisir yang terjauh. Lanjut, tolong next. Dapat kami simpulkan kalau potensi angin begitu berlimpah, kecepatan rata-rata bulanan pesisir Jeneponto bisa sampai kisaran 4,5 hingga 7 meter per second, sehingga sangat layak dieksploitasi untuk sistem mandiri skala kecil atau standalone. Target energinya terpenuhi dengan koefisiensi dayanya 0,32 dan efisiensi kaskade 27,8%. PLTB 500 watt menghasilkan rata-rata 3,67 kilowatt per hari. Itu udah memberikan margin keamanan di atas 80%, di atas margin keamanan dayanya. Baterai Verela itu tahan sehingga bisa menjamin kelangsungan pasokan kelistrikan harian sampai 2 hari kalau anginnya udah reda. Cara kelayakan ekonominya tinggi karena biaya LCOE-nya di Rp1.268 per kWh. Itu udah murah dan bisa menghemat biaya listrik yang dibayar oleh masyarakat pesisir. Bisa lanjut? Tolong next ya. Dari rekomendasi implementasi, kita bisa memvalidasi lokasi pakai anemometer selama 6 bulan dulu. Lalu kalau mau lebih kontinu lagi, kita pakai PLTS untuk diintegrasikan hingga terjadi sistem hibrida dengan PLTB yang kita bangun secara sederhana. Lalu kita butuh pendekatan secara lokal biar masyarakat pesisir di Jeneponto menerimanya dengan antusias karena ini menghasilkan energi listrik yang murah. Dari golongan R1 udah murah gitu. Kita lanjut. Tolong next. Kita pakai beberapa referensi dari jurnal dan bahkan e-book yang saya download. Baik, sekian dari kelompok 5. Thank you semua. Baik, selamat malam. Saya hai dong, guys. Hai. Goodbye. Dari situ PLTB semoga bisa lancar diimplementasikan. Karena energi angin di Indonesia sangat berlimpah dan sangat potensial. Kita gunakan sumber daya yang kita miliki secara maksimal. Baik, salam, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.